Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga adik-adik yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga hadirnya enggak cuma menghabiskan snack. Ya adik-adik ya. Kami juga bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari apa yang nanti akan kita sampaikan di sini. Ibu-ibu, bapak-ibu menurut Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah, yang mana Allah telah memberikan kita karunia nikmat iman, nikmat Islam, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Akan tetapi kita bisa merasakan ketika nikmat itu dicabut oleh Allah, maka kita baru akan sadar. Contoh, kita ini kadang nggak sadar kalau misalkan kita ini bisa makan enak. Kita ini mungkin belum sadar kalau misalkan kita itu bisa tidur nyenyak. Kita ini belum sadar, belum bisa merasakan nikmatnya, benar-benar nikmat ketika kita itu bisa beraktivitas seperti biasanya. Kita tuh nggak terasa. Tapi coba, ketika Allah menghendaki diri kita ini sakit secara jasad, apa yang terjadi di dalam diri kita? Untuk tidur ataupun makan saja susah. Maka inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini hakikatnya sangat banyak. Akan tetapi ketika Allah cabut satu saja, di antara nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, itu hakul yakin, sungguh dan pasti itu akan berasa dan akan berdampak pada diri kita. Terutama akan hadirnya iman dan Islam. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Loh, kenapa demikian? Karena hakikat iman ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman ini adalah pemberian daripada Allah. Suatu saat bisa dicabut, suatu saat bisa dikokohkan. Tetapi iman ini yang harus kita yakini, yang harus kita upayakan adalah kita menjaganya. Iman ini milik Allah, hidayah itu milik Allah. Tetapi yang merawatnya dalam diri kita ini adalah diri kita sendiri. Maka ada di sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu hari di mana orang yang paginya ia beriman kepada Allah, namun malamnya ia kafir. Dan akan datang suatu hari di mana orang yang malamnya beriman, pagi bangun tidur dia menjadi kafir. Kenapa? Karena itu akan datang dari diri kita sendiri. Apakah kita ini bisa merawat iman ketika Allah sudah memberikan hidayah kepada kita? Makin kan penting. Jangan gunakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, serta para sahabat, beserta para tabi'in, tabi'in dan umatnya yang senantiasa menantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga bapak-bapak. Ini saya nggak tahu konsepnya gimana nih, soalnya saya duduknya di sini, nggak bisa lihat bapak-bapak, tapi saya cuma bisa lihat ibu-ibu. Ya, tapi nggak apa-apa. Bapak-bapak nggak merasa terasingkan kan? Enggak ya? Ya. Ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum. Kilas kita
menengok sebuah kisah, sebuah sejarah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memperjuangkan Islam sampai hari ini bisa kita rasakan keberadaan Islam itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu adalah yang mungkin ketika beliau belum mendapatkan wahyu pertama kali di usia 40 tahun, tetapi Rasulullah sudah mendapati tanda-tanda yang itu sudah nampak daripada orang-orang yang mempelajari ahli kitab. Maka di dalam Al-Quran itu ada sebutan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, itulah ahli kitab. Nah, Rasulullah ini adalah ketika dulu sebelum mendapatkan wahyu pertama kali sudah nampak dulu tanda-tanda kenabiannya, sehingga ketika turun daripada ketika turun wahyu pertama kali Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Adik-adik ada yang hafal enggak surat Al-Alaq 1 sampai 5? Ada yang hafal enggak? Ya, Al-Alaq 1 sampai 5. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga malaikat Jibril alaihi salam ketika menyampaikan redaksi Quran surah Al-Alaq ayat 1 dengan sampai ayat 5, ini Jibril alaihi salam itu mengulangi redaksi ini sampai berulang kali sehingga menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu takut ketika menerima wahyu pertama kalinya. Takut sejadi-jadinya ketika itu. Sehingga yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW ketika mendapati redaksi berita tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi seketika badannya langsung menggigil, langsung lari kepada istrinya bernama Khadijah. Hei Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Ketika Khadijah menyelimutinya, datanglah malaikat Jibril untuk kedua kalinya. Padahal Rasulullah ketika itu takutnya belum hilang. Tapi datanglah malaikat Jibril untuk kedua kalinya dengan membawakan redaksi yang berbeda. Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastaksir. Dan terus di ayat yang pertama malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut. Orang yang berselimut di dalam Al-Quran ini dimaksud sebagaimana Quran surah Al-Muzammil maupun Al-Mudaththir. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Ternyata seperti apa yang disampaikan oleh Gurunda Ustaz Muhammad, beliau menyatakan bahwasanya ayat ini memang diturunkan untuk orang-orang yang mempunyai masalah. Orang-orang yang mempunyai masalah. Kenapa mempunyai masalah? Karena ketika itu Rasulullah takut seakan-akan mempunyai masalah, sehingga Rasulullah itu berselimut. Nah, kalau orang dia tidak sakit, dia tidak memiliki kegelisahan, dia sehat badannya, dia ketika tidur tanpa selimut pun bisa tidur, tanpa harus menutupi matanya dengan selimut pun bisa tidur. Tapi coba kalau orang sakit, mau dipaksa bagaimanapun tetap nggak bisa tidur. Mau selimutan, mau ditutup matanya pakai selimut, pasti akan merasa susah tidur. Begitu juga redaksi. Kenapa surat
Al-Mudassir dan Al-Muzammil ini diturunkan secara umumnya ini adalah menjadi surat bahwasanya ada orang yang mempunyai masalah. Seperti halnya Rasulullah SAW, ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut, qum fa'andzir, maka bangunlah hai Muhammad untuk memberi peringatan. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andzir. Di situ dikatakan qum, bangunlah. Fa'andzir, dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, atas perintah Tuhanmu yang maha besar. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika turun wahyu ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW, apa yang Rasulullah sampaikan? Ketika itu Rasulullah seketika langsung bangun. Ketika itu Rasulullah langsung bangun dan dia tersadarkan, oh bahwasanya berarti benar apa yang dikatakan oleh pendeta di gereja Bushra itu benar, bahwasanya saya ini diutus untuk menjadi nabi yang terakhir. Dan atas dasar apa Rasulullah SAW itu diutus? Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa sih Rasulullah itu kok diutus untuk memperbaiki akhlak manusia? Kenapa? Ada yang tahu enggak? Mungkin bapak-bapak ada yang tahu kenapa Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena pada saat itu manusia Arab, masyarakat Arab itu adalah manusia yang tidak mempunyai akhlak. Bisa dibayangkan ibu-ibu sekalian, gimana panjenengan bisa merasakan sakitnya melahirkan. Namun ketika anak panjenengan itu lahir perempuan, seketika langsung dibunuh. Siapa yang nggak sakit? Kalau orang hari ini pasti normal akan berpikir, nggak mungkin. Kalau ibu sehat, ibunya normal, ibunya waras, nggak punya gangguan mental, nggak akan mungkin melahirkan anaknya untuk dibunuh. Betul nggak? Tetapi orang-orang jahiliyah ketika dulu sebelum datangnya Islam, saking jahilnya mereka, saking bodohnya mereka mengatakan bahwasanya anak perempuan ini adalah anak-anak yang akan membawa petaka. Dan anak-anak laki-laki ini adalah anak-anak yang akan membawa kemiskinan. Sehingga ketika para wanita itu melahirkan anak, melahirkan generasi, justru bukan dididik, justru akan dibunuh. Dan saking jahilnya mereka itu untuk meminum minuman keras, lalu untuk saling tawuran. Maka inilah tugas daripada Rasulullah SAW. Innama bu'istu liutamma karimal akhlak. Sungguhnya aku ini diutus itu untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak manusia. Sehingga ayat-ayat yang turun di masa awal kenabian Rasulullah SAW selama 10 tahun, selama 13 tahun di Makkah, itu adalah ayat-ayat yang kaitannya masalah keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu dan lain sebagainya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia, sembahlah hanya kepada Allah semata. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Pasti itu adalah redaksi-redaksi yang Allah turunkan ketika Rasulullah itu mendapati wahyu di Mekah. Sehingga ayat-ayat ini dinamakan ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang kaitannya masalah keyakinan. Untuk apa? Untuk menyeru manusia kepada Allah.
adapun ayat-ayat yang turun di Madinah yang dinamakan dengan surah Madaniyah adalah surat-surat yang itu kaitannya adalah ayat-ayat yang kaitannya mengenai masalah-masalah syariat. Bagaimana Allah telah mensyariatkan wudhu sebelum sholat. Bagaimana Allah itu menyuruh dan menentukan waktu sholat. Itu adalah ayat-ayat Madaniyah. Yang dimana itu sudah berkaitan masalah apa? Masalah syariat, aturan-aturan Islam. Bagaimana Allah telah mengatur dan mengharamkan khamr. Bagaimana Allah telah mengatur, bagaimana Allah itu juga mengharamkan yang namanya darah, bangkai, berhala, dan lain sebagainya. Itu ada aturan-aturan syariat. Ya itu sudah termaktub dan tertulis dalam Al-Quran. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin yang dimuliakan Allah. Setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapati berbagai banyaknya ujian dalam dakwahnya. Ini Rasulullah bukan kita. Kita ini manusia biasa. Yang kadang apa yang belum kita lakukan aja sudah menjadi bahan gibah antara orang yang lain. Ini kita loh. Apalagi Rasulullah. Rasulullah itu orang yang maksum. Orang yang paling dikagumi. Coba panjenengan buka hari ini, panjenengan pegangannya kan smartphone, HP, ya, bisa akses internet. Coba ketik di Google, siapakah orang yang paling berpengaruh di dunia? Yakin Google akan menyebutkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dikagumi di dunia dan mempunyai pengaruh terbesar di dunia. Itu menurut Google. Bisa panjenengan coba kalau nggak percaya. Tetapi apa? Apakah Rasulullah terus mendapati kemudahan-kemudahan dalam dakwahnya? Maka lalu Rasulullah bisa langsung merubah tatanan Arab jahiliyah menjadi tatanan Arab yang langsung menjadi tatanan masyarakat yang beriman kepada Allah? Enggak mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapati berbagai banyak ujian kehidupan, baik dari yang diludah, baik dari yang dihina, baik dari yang dicaci maki, bahkan didatangi untuk dibunuh. Coba kalau kita lihat dalam sejarah, dalam kitab tarikh, kaum Quraisy ketika ingin mengganggu dakwahnya Nabi Muhammad itu datang kepada Abdul Muthalib itu sampai 3 kali. Yang kedua kali ketika mereka datang, mereka mengatakan kepada Abdul Muthalib, "Hai Abdul Muthalib, mana Muhammad? Serahkan Muhammad kepada kami akan menggantinya dengan seorang pemuda yang tampan beserta hartanya. Silakan kamu didik dan serahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh." Langsung dijawab sama Abdul Muthalib, "Kalian ini gila. Kalian menyerahkan kepadaku seorang anak remaja untuk saya didik, sedangkan saya harus menyerahkan keponakan saya yang saya asuh dan itu anak dari kakak saya. Tapi untuk kalian bunuh, kalian ini gila." Sehingga ketika itu kaum Quraisy langsung mundur, pulang dengan tangan kosong, dan nggak bisa dibujuk lagi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hasil yang bisa kita petik dari pelajaran dan kisah sirah nabawiyah yang telah ditulis dalam berbagai macam karya, buku yang sudah kita baca yang disampaikan oleh para dai? Bahwasanya dakwah Islam ini, Bapak Ibu sekalian, bukanlah dakwah yang mudah. Dakwah Islam ini akan senantiasa mendapati berbagai banyak ujiannya. Maka sehingga dikatakan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW akan datang suatu hari di mana seorang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah diibaratkan mereka itu seakan-akan memegang bara api. Pernah memegang arang di tangan? Ada yang pernah memegang arang di tangan? Tidak ada.
Saya yakin, kalaupun ada yang hari ini bisa memegang arang dengan genggaman tangan, nggak akan mampu. Kecuali kalau tangannya udah melonyong duluan. Begitu juga orang yang berpegang teguh kepada syariat Allah. Begitu juga dengan orang yang berpegang teguh dan mengajarkan dan mengamalkan Islam ini secara kafah. Maka akan banyak berbagai macam hinaan, akan datang berbagai macam cobaan kehidupan dan sebagainya. Yang dibilang soalim lah, yang dibilang terorisme lah, yang dibilang ninja lah, yang dibilang dan macam-macam lain sebagainya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang bisa menjadikan kita ini teguh di atas Islam? Apa yang sebenarnya ini bisa menjadikan kita itu untuk senantiasa mengupgrade iman kita? Karena kadang kita lalai. Kalau kita itu ingin menjalankan sholat kok masih bolong-bolong. Kalau ingin menjalankan sholat secara utuh 5 waktu di masjid kok dikira kealiman. Ya udahlah, saya tak sholatnya bolong-bolong aja dan nggak dikira alim. Panjenengan datang ke majelis ilmu, taklim, ya. Lalu setelah pulang taklim panjenengan mengamalkan Islam secara kafah, benar-benar apa yang disampaikan oleh para ustadz, para kiai, panjenengan amalkan dengan baik, terus kok panjenengan merasa takut kalau dikatakan bahwasanya panjenengan ini Islam garis keras dan sebagainya. Coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an kepada makhluknya. Kita nggak pernah kan terbaik. Sehingga ada suatu perkataan, kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain? Padahal ada 70.000 malaikat sekian banyaknya, namun hanya ada satu malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Ada berapa banyak kitab, ada Injil, Zabur, Taurat, cuma ada satu kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab yang lain. Ada berapa ribu kota di dunia ini, namun hanya ada Allah sisakan 2 yang paling mulia di antara kota-kota yang lain. Ada berapa banyak manusia, namun Allah akan mengangkat derajat manusia itu tertentu dengan satu sebab. Ada berapa banyak malam yang kita lewatkan, namun hanya ada satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita perlu untuk mentadaburi ini. Sebagaimana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama kali itu apa sebenarnya? Jibril alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai Jibril, sampaikanlah redaksi ayat ini kepada Muhammad. Hai Jibril, sampaikanlah Al-Quran surat ini, ayat ini kepada Muhammad. Hai Jibril, sampaikanlah redaksi surat ini, ayat kesekian kepada Muhammad." Sehingga apa yang terjadi? Jibril alaihi salam menjadi malaikat yang paling mulia dengan Al-Quran tadi di antara malaikat-malaikat yang lain. Ada berapa banyak nabi, dari Nabi Adam sampai Rasulullah itu ada terhitung 230 sekian nabi. Ada 100 sekian rasul. Namun hanya Allah sisakan satu nabi dan satu rasul yang itu namanya masyhur dan menjadi pengaruh yang paling kuat dan memiliki pengikut yang paling banyak di muka bumi di antara nabi dan rasul yang lainnya. Siapa? Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai pelurus dan pembelah manusia. Berapa banyak kota? Ada kota Jakarta, ada Bangkok, ada Los Angeles, ada New York, di Amerika Serikat dengan kemegahannya, yang hari ini pun juga Qatar memiliki kota untuk dijadikan sebagai ikon dan tuan rumah Piala Dunia dengan kemegahannya. Namun hanya Allah sisakan 2 kota yang menjadi kota yang paling mulia di antara kota-kota yang lain. Apakah itu? Kota Madinah dan kota Mekah. Karena apa? Karena di dalamnya turun Al-Quran tadi. Ayat Al-Quran turun di kota Mekah dan ayat Al-Quran turun di kota Madinah.
Sehingga dua kota tadi tidak akan pernah dimasuki oleh Dajjal sekalipun. Saking terjaga dan tersucinya Al-Quran ini tadi. Ada berapa banyak malam yang sudah kita lewatkan. Andai kata umur kita ini cuma 60 tahun, ya berarti malam yang sudah kita lewati yang 60 tahun. Tapi Allah sisakan satu malam yang dimana malam ini menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau bisa kita mendapatkannya. Malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar ini malam ketika itu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz kepada langit dunia. Jadi malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lain. Ada berapa banyak manusia? Namun Allah sisakan dari sebagian manusia itu apa? Orang yang paling mulia dengan apa? Dengan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Makanya, Khonifuddin azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Kita ini kalau hanya ikut pengajian, lalu setelah pulang kita lupa. Kalau datang ke pengajian cuma untuk mendapatkan sebuah snack, ya kan? Untuk mendapatkan jamburan, kita rugi. Kalau kita pulang itu tidak bisa mengamalkan apa yang sudah kita dapat. Kan kita rugi kalau kita tidak bisa mengamalkan Islam secara kafah. Kalau kita masih merasa takut, kalau kita masih merasa bahwasanya saya itu kalau mengamalkan Islam dengan baik, saya takutnya dikira menjadi orang teroris, orang garis keras Islam, garis sebagainya. Mungkin kita perlu belajar bagaimana orang-orang yang mulia itu adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Tsumma awrasna kitabal ladzina astafainahu min ibadina." Di dalam Quran surah Fussilat ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafainahu min." Kami wariskan Al-Qur'an tadi. Jadi Allah itu tidak memberikan warisan itu berupa tanah, berupa mobil, berupa perusahaan dan sebagainya, enggak. Tapi Allah mewariskan. Tsumma awrasnal ini warisan itu diambil dari kata awrasnal itu. Warisan. Awrasnal. Kitabal ladzina astafainahu min ibadina. Nah, ini yang unik lagi. Istofaina. Di dalam Al-Quran itu hanya ada dua kata Mustafa. Yang di dalam ayat ini tadi salah satunya istofaina. Apa arti istofa? Adalah pilihan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dijuluki apa? Mustafa. Nabi Muhammad Al-Mustafa. Mengapa dinamakan Al-Mustafa? Karena Nabi Muhammad adalah manusia pilihan. Sebagaimana Allah sampaikan dalam ayat yang tadi, "Tsumma awrasna kitabal ladzina astafainahu min ibadina." Sesungguhnya kami wariskan Al-Qur'an ini tadi, kitab Al-Qur'an ini tadi kepada hamba-Ku yang terpilih. Di antara mereka minhum muqtasidun. Di antara mereka ini ada orang-orang yang merugi dengan Al-Quran tadi, dihancurkan oleh Allah dengan Al-Quran. Dan sebagian ada orang-orang yang dimuliakan dengan Al-Quran. Maka apa Bapak Ibu sekalian kesimpulan dari ayat ini? Bahwasanya orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ini akan menjadi orang-orang pilihan. Dan semoga kita termasuk golongan yang kedua ini tadi. Golongan apa? Golongan orang-orang yang dimuliakan bersama Al-Quran. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang dimusnahkan atau bahkan dihancurkan atau bahkan dihinakan oleh Allah dengan Al-Quran. Berapa banyak? Coba kalau panjenengan mungkin anak-anaknya masih suka nonton YouTube, coba suruh nge-search di YouTube itu, suruh nyari di YouTube itu. Berapa banyak sih orang-orang luar negeri
di negara-negara Barat itu menghinakan Al-Quran dengan membakar Al-Quran itu terang-terangnya. Namun apa yang terjadi? Saat itu pula Allah langsung timpakan azab kepadanya. Saya pernah lihat video, dan ini adalah video real, di mana seorang di Barat, di negara Barat, tentunya di Amerika Serikat. Ketika itu mereka ada yang naik mobil sambil nyupir, itu apa? Tangannya keluar dari jendelanya sambil memegang Al-Quran yang dibakar. Di belakangnya ada seorang Muslim yang diam-diam memvideokan. Diikuti mobil itu tadi. Sehingga apa yang terjadi? Saat itu pula mobilnya langsung terbalik. Karena ketika dia nyupir sambil tangan kirinya itu megang Al-Quran yang terbakar, dia nyupirnya nggak stabil, nabrak pembatas jalan sampai terguling. Dan mobil itu ringsek-sek. Ini menjadi bukti sebenarnya bahwasanya Allah itu bisa mengangkat derajat kita itu dengan Al-Quran, dan Allah juga akan bisa menghinakan kita dengan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Maka ikhwan azan ya Allah wa iyyakum. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasul yang Allah utus kepada kita ini untuk memperbaiki akhlak kita, untuk memperbaiki generasi kita. Untuk apa? Supaya apa? Supaya kita ini bukan menjadi golongan orang-orang jahiliyah seperti apa yang dilakukan oleh orang Arab terdahulu sebelum datangnya Islam, yang dimana mereka menghalalkan perzinahan, yang mereka semua menghalalkan khamr, yang mereka semua menghalalkan bagaimana cara membunuh bayi, mereka membunuh istrinya, mereka menyembah berhala dan jahiliyah-jahiliyah yang lainnya. Sehingga Rasulullah SAW hadir kepada kita ini untuk menyampaikan sebuah risalah kebenaran, untuk kita itu berpegang teguh hanya kepada tali agama Allah. Setelah kita berpegang teguh kepada tali agama Allah, kita sadari bahwasanya Al-Quran yang hadir di tengah-tengah kita, Al-Quran yang senantiasa kita baca, Al-Quran yang kita yakini sebagai Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi kita. Ini adalah kunci bagi kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah dengan Al-Quran ini tadi. Atas kejahiliahan kita, karena kita tidak mau mempelajari dan mentadabburi Al-Quran secara keseluruhan dan tidak ingin mempelajari Al-Quran ini secara keseluruhan. Tapi jadilah kita umat Rasulullah SAW adalah umat-umat yang senantiasa dimuliakan bersama Al-Quran, sehingga kita dipermudah oleh Allah dalam setiap urusan kita, sehingga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan Islam ini, sehingga kita bisa meraup sebanyak-banyak amal untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan ditanya, dengan kitab apa kamu membaca? Atas dasar apa aku bisa memasukkanmu ke surga? Kamu punya amalan istimewa apa supaya aku, Allah itu bisa memasukkan kamu dalam surga? Wahai ya Allah, sesungguhnya aku di dunia sering sekali membaca Al-Quran. Oh iya, baik, kalau begitu aku akan masukkan kamu dalam surga. Coba kalau kita jauh daripada Al-Quran, coba kita kalau nggak pernah mentadabburi Al-Quran, coba kalau kita nggak pernah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, terus kita ketika di hadapan Allah, hai fulan, saya pengen masukkan kamu dalam surga, tetapi saya masih memperhitungkan kamu punya amalan istimewa apa supaya saya bisa memasukkan kamu dalam surga itu tanpa perhitungan. Kalau kita nggak punya amalan, kita nggak punya sebuah tirakat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, terus kita menjawab apa? Ya Allah, saya nggak punya amalan istimewa, saya juga nggak pernah baca Quran, saya aja sama sunnah-sunnah Nabi aja nggak pernah saya laksanakan. Maka Allah akan
menjawab, bagaimana mungkin saya akan masukkan kamu dalam surga, sedangkan kamu saja nggak pernah dekat sama apa yang sudah kami turunkan dan kami wariskan kepada kami. Itu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa menambahkan kepada kita sebuah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah itu senantiasa meningkat dan terjaga sampai akhir hayat kita ini lepas daripada dunia yang akan kita tinggalkan dan kita akan menuju kepada alam akhirat yang itu akan kekal abadi selamanya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Apabila ada yang salah daripada saya mohon ampun kepada Allah agar Allah senantiasa mengampunkan, memberikan ampunan kepada hamba yang fakir ini, dan apabila ada benarnya semoga itu datang daripada Allah Azza wa Jalla melalui perantara hamba ini. Astaghfirullahaladzim katsiran minal akhta'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada sahabat Ridwan atas penyampaiannya. Semoga bersama dengan hidayah Allah sehingga kita mampu memahami, mampu pula mengamalkannya. Mari kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan hamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.